Ketahuilah, setia itu mahal, maka tidak bisa dilakukan oleh orang-orang murahan. Betul. Oke, Bib. Makanya buat teman-teman nih, buat kalian yang ngerasain pernah sakitnya cinta, itu harus disadari bahwa cinta yang nyakitin itu bukan untuk ditangisi, tapi disadari bahwa yang nyakitin itu tidak pantas untuk dicintai. Quotes, editor. Oke, Bib. Nah, terus ngomong gini, Bib. Tadi kan Habib bilang banyak sekali yang nembak gitu. Iya, Gus. Cara nolaknya Habib gimana? Tak diemin aja, Gus. Bingung, Gus. Makanya. Loh, Bib. Kalau didiemin, ini gini, Bib. Ini malah digantungin nanti. Nah iya, artinya begini, kalau didiemin kan justru takutnya malah PHP gitu. Iya. Sana terlalu pede, jangan-jangan Habib lagi mikir nih. Terima ndak ya gitu. Apalagi sekarang itu zamannya lagi baperin ya, Gus. Udah baperin PHP-in itu. Tersakiti ya, Gus. Oke, buat teman-teman nih ya. Apalagi yang suka baperin, apalagi PHP-in, dengerin. Jangan pernah bikin seseorang jatuh hati padamu kalau memang tidak sepenuhnya hatimu diberikan kepadanya. Kenapa? Karena apa, Gus, tahu? Ya. Karena apa? Cinta sepihak itu sangat menyakitkan. Bertepuk sebelah tangan ya. Makanya, Gus, kita udah baperin cewek ya. Tapi PHP-in. Di PHP-in habis itu tinggalin kan kasihan ceweknya. Makanya buat teman-teman, kan kemarin juga banyak yang bilang kayak ini, Gus. Wah, Bib, bagaimana cara move on? Apalagi yang habis sakit hati atau apa kan. Nah itu menurutnya jenengan itu gimana, Gus? Oke. Cara move on ya dari seseorang yang gitu. Sudah terlanjur kita senengi, kita udah terlanjur banyak kenangan gitu ya. Kemudian move on itu tentu tidak mudah. Sebab Nabi pernah bersabda begini, yang redaksinya hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Jadi ketika kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu itu pasti yu'mi wa yusim. Akan membuat kita buta dan akan membuat seseorang itu tuli. Makanya lihat ya, kelakuannya orang yang lagi dimabuk cinta gitu kan. Omongan siapapun gak didengarkan. Ya kan? Nasihat apapun gak didengarkan. Makanya saran saya, sebelum kemudian jatuh terlalu jauh begitu, selektiflah dalam mencintai. Jangan main hati. Karena sekali sakit hati itu gak sederhana menghilangkannya begitu. Susah ya, Gus. Nah, kembali ke tadi hadis Nabi bahwa cinta kita kepada sesuatu itu akan membuat kita buta dan membuat kita tuli. Maka seleksi pertama adalah sebelum kita menjatuhkan pilihan untuk mencintai gitu ya, maka hati-hatilah. Jangan asal gitu. Kenapa? Kalau sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur asyik, untuk meninggalkannya itu tidak mudah. Susah sekali. Nah, ini sebuah keniscayaan ya. Ditinggal seseorang yang dicintai itu bukan hal yang mudah gitu. Jangankan kita ya. Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal Ibunda Khadijah wafat, kita mengenal satu fase dalam hidup Nabi namanya amul huzun. Atau am itu tahun, huzun itu kesedihan. Nabi Yakub ketika ditinggal oleh Nabiullah Yusuf putranya yang begitu beliau cintai, beliau menangis sampai air matanya berubah menjadi air mata darah dan akhirnya beliau buta. Gitu ya. Nah, artinya kalau kemudian ya kita juga hampir sering lah mendapatkan curhat dari teman-teman yang susah move on, dikhianati oleh pasangan gitu kan. Benar, Gus. Ini pasti nggak mudah. Jadi kalau ada yang kemudian susah move on, sakit hati, alhamdulillah Anda normal berarti. Normal gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya sih. Artinya sakit hati ketika ditinggal, kemudian sakit hati ketika diputusin dan sebagainya, apalagi dikhianati gitu ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat normal. Tinggal bagaimana kita menyikapinya supaya kita nggak berlarut-larut, supaya kita tidak hanyut dalam perasaan yang gak menentu itu. Yang pertama, sadarilah bahwa selama kita on the track, selama kita manut sama Allah,
kita nggak bakal disia-siakan sama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian mau nurut sama Allah, mau patuh sama Allah, mau setia dengan ajaran-ajaran Allah, yansurkum. Allah akan menolong kita kok. Allah akan menolong kalian. Jadi kalau kemudian yang disakiti atau di PHP-in atau ditinggal dan sebagainya, jadikan fase itu untuk momentum kita kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Kita mau mengeluh, kita mau berkeluh kesah, nggak ada gunanya. Iya. Nah, maka jadikan momentum itu untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, begini. Allah berfirman juga, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati kita ini kadang-kadang gelisah, nggak tenang karena kurang zikir. Sedangkan Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir itu hati akan tenang. Makanya penting tuh, selawatan, majelisan itu sangat penting. Karena itu nutrisi jiwa kita sebetulnya. Kalau kita ngantuk, kita minum kopi. Kalau kita lapar, kita makan. Nah, kalau hati kita kurang nutrisi, ya itu dengan zikir, dengan sholawatan, dengan majelis dan sebagainya. Yang ketiga, yang teman-teman perlu tahu gini. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata seperti ini, aukamakol ya, bahwasanya ketika seseorang ingin dikehendaki oleh Allah untuk ditolong dengan pertolongannya, maka dia akan ditinggal sendirian. Idza tarokan nasu anka wahdak fa'lam annallaha sayansuruka wahdah. Yang maknanya adalah ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika orang-orang meninggalkanmu munfaridan dan kau sendirian, ketahuilah itulah cara Allah untuk secara direct Allah akan menolong kita. Jadi bersyukur kan harusnya. Jadi ingat, ini saya cuma bisa diem karena saya ngerasain gitu. Jadi nggak usah baper kalau ditinggal seseorang yang kita cintai. Atau ini lebih umum ya, ditinggal sahabat yang menurut kita betul. Yang menurut kita nyaman, ternyata dia malah nggak tahu kemana dan sebagainya. Ketahuilah, itulah cara Allah untuk supaya Allah langsung direct menolong kita. Dan yang terakhir, kadang-kadang begini Bib, Bib, saya kan udah setia, saya udah gak main-main, tapi kok pasangan saya malah gitu kan ya. Iya, banyak. Itu kan banyak yang tanya kan. Ketahuilah, setia itu mahal, maka tidak bisa dilakukan oleh orang-orang murahan. Betul. Oke Bib. Makanya buat teman-teman nih, buat kalian yang ngerasain pernah sakitnya cinta, itu harus disadari bahwa cinta yang nyakitin itu bukan untuk ditangisi, tapi disadari bahwa yang nyakitin itu tidak pantas untuk dicintai. Kuat, editor. Untuk mencintai atau membenci seseorang. Karena ini masalah hati ya, sulit untuk diterangkan. Kalau kita milih mau duduk atau berdiri, kita bisa milih. Kita mau minum air putih atau kopi atau coklat, kita bisa milih. Kita mau tiduran atau rebahan atau jalan-jalan, kita bisa milih. Tetapi kalau sudah masalah hati kita nggak bisa menentukan. Artinya cinta itu masalah hati yang nggak nampak gitu.